Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Aisyatun Haniah, saya Faridatul Mabruroh, dan saya Fatmawati. Saya Happy Maulidia. dan saya Nikmatun Wafira Dan saya Suhamina. akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hendrik Siswono, SPD, MPD. Bab 1. Memahami konsep dasar statistik pendidikan Universitas PGRI Argopuro, Jember. Latar belakang statistik pendidikan. Statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, baik dalam penyusunan model, rumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisa data. Statistik dapat menolong peneliti untuk menyimpulkan apakah suatu perbedaan yang diperoleh benar-benar berbeda secara signifikan. Statistik juga dapat meningkatkan kecermatan peneliti dalam rangka mengambil keputusan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang ingin ditarik. Pengertian statistik. Istilah statistik berasal dari bahasa Latin, status yang artinya suatu negara, suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Misalnya, data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan, dan sebagainya yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka (bilangan). Perangkaan data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala atau peristiwa di publik 1994. Selanjutnya adalah pengertian statistik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc. Menurut beliau, pengertian statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Yang kedua adalah Profesor Dr. Haji Agus Irianto. Menurut beliau, pengertian statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Selanjutnya, adapun beberapa contoh statistik. Berikut ini adalah contoh statistik di antaranya. Yang pertama, perdagangan Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, penjualan atau pembelian. Dan yang keempat, nilai ekspor Indonesia dan lain-lain. Statistik nilai ekspor Indonesia tahun 2019. Dalam menyusun statistik, tentunya ada perhitungan dengan masing-masing kondisi berbeda. Begitu juga dengan rumus statistik pendidikan, tentunya akan berbeda-beda. Fungsi statistik pendidikan, yaitu diantaranya adalah untuk mendeskripsi dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. Kemudian untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi, bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan. Kemudian memperoleh gambaran dari data. Mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Mengetahui hubungan kejadian. Menarik kesimpulan secara logis. Melakukan pengujian baik dari persamaan data atau perbedaannya. Kemudian menyusun laporan dengan teratur, ringkas, dan jelas.
Tujuan statistik pendidikan. Statistik sangat penting karena saat ini kita hidup di dunia informasi dan banyak dari informasi ini ditentukan secara matematis dengan bantuan statistik. Ini berarti bahwa informasi dan konsep statistik yang benar diperlukan untuk 1. Mendeskripsikan atau menerangkan data. 2. Mengurangi jumlah populasi data sehingga lebih mudah untuk dipahami. 3. Membantu melakukan sesuatu analisa, menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai, dan selanjutnya menyediakan suatu hipotesis yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. Selanjutnya adalah jenis-jenis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan ada dua, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Dan yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis juga dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial. Dan yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data, yaitu yang pertama statistik parametrik dan statistik non-parametrik, dan yang terakhir adalah berdasarkan jumlah variabel terikat, yaitu statistik multivariat dan statistik univariat. Selanjutnya adalah pengertian statistik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc. Menurut beliau, pengertian statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Yang kedua adalah Profesor Dr. Haji Agus Irianto. Menurut beliau, pengertian statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu.